Bunda, masih bingung cari daycare buat menitipkan anak? Tenang, sekarang sudah ada aplikasi Bunda. Pertama, kita bisa download aplikasi Bunda di Play Store atau Apple Store. Lalu buka aplikasinya dan daftar sebagai pengguna baru. Papa Bunda bisa mendaftar menggunakan Gmail atau Apple ID, atau bisa juga menggunakan alamat email Papa Bunda ya. Kemudian, jangan lupa untuk melengkapi akun dengan mengisi nama dan foto Papa Bunda. Setelah itu, lakukan verifikasi akun menggunakan KTP Papa Bunda ya, agar dapat menggunakan seluruh fitur yang ada di aplikasi Bunda, termasuk melakukan pencarian dan pemesanan daycare. Selamat pagi Bapak Bunda, dan salam sejahtera untuk para peserta webinar yang kami hormati. Selamat datang di acara webinar Kelola Bisnis Daycare melalui aplikasi Bunda. Di sini saya akan menjadi moderator acara ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi Bapak Bunda, semua yang mendukung acara di pagi ini. Baik. Pada kesempatan ini saya juga akan memperkenalkan pemateri kita, yaitu beliau merupakan lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Beliau adalah Bunda Refsi Disantia, yang merupakan praktisi komunikasi digital aplikasi Bunda dan juga sebagai PR aplikasi Bunda, dan telah berkontribusi dalam pengembangan aplikasi Bunda yang inovatif. Baik, sedikit menjelaskan untuk aturan dalam sesi webinar ini. Nanti akan ada beberapa sesi yang kita lalui dalam pagi ini. Pertama, kita akan mendengarkan isi paparan materi webinar kita yang disampaikan oleh Bunda Refsi. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dari Papa Bunda bisa menggunakan fitur chat atau mengangkat tangan untuk menandakan bahwa Papa Bunda ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan akan dipilih 3 yang menarik dan akan mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp50.000. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi Bunda. Aplikasi Bunda ini bisa menjadi solusi inovatif dalam membantu bisnis daycare secara efisien dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Bunda memungkinkan para pengelola daycare untuk memulai jadwal, catatan kehadiran anak, komunikasi dengan orang tua, dan banyak lagi dalam satu platform yang terintegrasi. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung memberikan waktu kepada Bunda Refsi untuk menjelaskan materi kelola bisnis daycare melalui aplikasi Bunda. Silakan Bunda. Oke, terima kasih Kak Gun. Ya. Oke, saya izin untuk share screen-nya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan di pagi yang cerah ini kita akan melakukan webinar yaitu dengan judul Cara Mudah Tingkatkan Bisnis Daycare dengan Promosi dan Pemesanan yang Terintegrasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan di pagi yang cerah ini kita akan melakukan webinar yaitu dengan judul Cara Mudah Tingkatkan Bisnis Daycare dengan Promosi dan Pemesanan yang Terintegrasi.
Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit menjelaskan, akan memperkenalkan diri saya, karena kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang ya, seperti itu. Ya, nama saya adalah Refsi Tisantia. Saat ini saya adalah praktisi komunikasi digital di aplikasi Bunda, sekaligus menjabat sebagai public relation aplikasi Bunda dan juga brand ambasadornya. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin sharing atau ngobrol sama saya, monggo silahkan bisa langsung ke email saya ini ya di refsitisantia@bunda.id. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih? Di sini ada 4 topik utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah bagaimana membuat branding daycare semakin berkembang dengan aplikasi Bunda ya, cara penggunaannya. Dan di topik ketiga dan 4 ini adalah masih gabungan dari topik yang kedua ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana transaksi pemesanan daycare itu sendiri dan juga ada fitur live moment dari kami yang akan segera launching insya Allah seperti itu. Nah, kalau bicara branding sendiri itu apa sih? Jadi dalam semua bisnis tentunya semua perusahaan membutuhkan marketing untuk memasarkan produknya seperti itu ya. Tidak terkecuali di dalam bisnis daycare itu sendiri. Jadi dengan adanya branding, maka produk usaha kita itu akan melekat di benak konsumen. Kalau di bisnis daycare ini tentu konsumennya adalah parents seperti itu yang mempunyai anak yang bertujuan untuk menitipkan anak-anaknya. Dan tujuan branding itu sendiri tentunya untuk membangun citra positif dan reputasi daycare Bapak Ibu agar selalu bagus di mata parents seperti itu. Nah, di sini saya membagi fungsi branding menjadi 4, yaitu yang pertama adalah sebagai pembeda. Jadi di sini jika daycare Bapak Ibu mempunyai pembeda, mungkin pembeda yang unik atau apa, itu tentunya akan mudah diingat oleh konsumen, yaitu parents ya tentunya. Jadi dan ketika pembeda itu sudah berhasil melekat di benak konsumen, tentu Bapak Ibu akan lebih mudah untuk melakukan promosi karena itu sudah menarik perhatian konsumen. Jadi daycare Bapak Ibu akan lebih mudah dipromosikan ke masyarakat. Yang ketiga, jika promosi dan daya tarik itu sudah dipegang oleh daycare Bapak Ibu, tentu kita semua perlu membangun citra itu agar citra daycare Bapak Ibu lebih positif dan juga menunjukkan bahwa daycare Bapak Ibu ini mempunyai kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Dan dampaknya tentu untuk psikologi konsumen, yaitu daycare Bapak Ibu mendapatkan kepercayaan gitu ya, itu yang paling penting ya. Nah, untuk mewujudkan branding yang luar biasa, di sini branding Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Bunda gitu ya. Wow, seperti itu. Jadi dengan aplikasi Bunda ini nantinya untuk dari segi parents itu akan memudahkan pencarian daycare. Jadi nanti jika parents misalnya ada di kota Surabaya seperti itu, parents tinggal mengketik aja di Surabaya gitu, langsung memfilter. Jadi nanti di aplikasi itu bisa filter daycare yang ada di Surabaya saja. Kemudian juga dengan aplikasi Bunda ini, Bapak Ibu pengusaha daycare bisa mengkustomisasi profil daycare dengan menggunakan gambar dan galeri foto. Jadi bisa untuk promosinya lebih menarik seperti itu ya. Jadi nanti parents bisa mengetahui informasi tentang bagaimana tempat daycare-nya Bapak Ibu seperti itu dari aplikasi. Jadi memudahkan seperti itu. Dan yang ketiga, exposure daycare meningkat dengan diadakannya event-event yang dilakukan oleh Bunda. Alhamdulillah awal bulan kemarin tanggal 6 Juli
itu kami melaksanakan event perdana kami, yaitu Bunda Child Care Fest yang diadakan di Kota Mojokerto. Jadi itu event yang kami lakukan untuk mengembangkan, untuk mendukung segala bentuk pengasuhan anak di Indonesia seperti itu. Jadi jika nanti Bapak Ibu bergabung bersama kami, tentunya Bapak Ibu akan bersama kami mengikuti event-event dari Bunda itu sendiri. Nah, apa sih Bunda itu sendiri? Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan ya, mungkin Bapak Ibu tahu Traveloka ya. Jadi kalau Traveloka itu kan menghimpun hotel-hotel yang ada di Indonesia. Nah, kalau aplikasi Bunda ini, itu nanti kita menghimpun atau mencari bersama-sama mitra daycare di seluruh Indonesia. Seperti itulah gambaran mudahnya memahami apa sih Bunda itu. Jadi tentu dengan nanti Bapak Ibu bersama kami, join bersama kami di aplikasi Bunda ini, itu akan sangat memudahkan seperti itu. Jadi Bunda itu juga adalah aplikasi digital yang memudahkan aktivitas pengasuhan anak untuk orang tua, yang orang tua bisa mengakses dalam satu genggaman di mana saja dan kapan saja. Jadi orang tua tidak perlu khawatir lagi seperti itu untuk mencari perkembangan anaknya dengan cepat dan mudah. Nah, apa yang melatar belakangi inovasi aplikasi Bunda? Karena kami melihat kondisi saat ini ya, bagaimana kesibukan orang tua dalam bekerja, ayah bundanya bekerja, jadi bingung nih, aduh nanti anakku dititipin siapa gitu. Nah, itu mungkin karena salah satunya solusinya kan menitipkan anak di daycare, tapi masih minimnya orang tua mendapatkan informasi dari tempat pengasuhan itu yang terpercaya. Jadi misalnya orang tuanya tahu tentang daycare A, oh daycare A ini bagus nggak ya, anakku aman nggak ya nanti dititipin di situ. Nah, seperti itu. Dan juga yang ketiga, latar belakang yang ketiga itu mungkin dari tata kelola daycare yang masih belum baik gitu ya. Jadi nanti dengan aplikasi Bunda ini kita akan membantu semuanya seperti itu untuk daycare untuk bisa mengembangkan bisnisnya dengan baik seperti itu. Dengan aplikasi Bunda, jadi kita ingin menciptakan daycare itu sebagai salah satu platform parenting dengan permasalahan dari dalam bisnis daycare-nya sendiri dan juga tentang kekhawatiran orang tua. Jadi kalau dari segi bisnis, karena ini tadi ada 3 poin, tata kelola bisnis daycare yang mungkin masih belum baik, dan masyarakat yang masih sulit menemukan daycare yang sesuai dengan kebutuhan, dan juga adanya masih belum transparasi atau jelasnya tentang pengelolaan keuangan. Seperti itu. Jadi di sini nanti kita memberikan solusinya, yaitu dengan mengembangkan bisnis berdasarkan data analisis, dan juga bisa memudahkan untuk pencarian daycare sesuai kebutuhan dengan kebutuhan masyarakat atau parents. Dan juga untuk solusi untuk pengelolaan keuangannya itu nanti adanya manajemen yang tercatat dengan baik melalui sistem. Dan dari segi permasalahan dengan orang tua, dari sisi orang tua, yaitu kekhawatiran orang tua yang gimana sih nanti anakku kalau di daycare gitu, terus juga pelaporan aktivitas yang mungkin saat ini dari Bapak Ibu masih menggunakan buku ya, masih konvensional mungkin gitu ya, dan juga mungkin adanya pengasuh yang kurang berkompeten. Nah itu gimana nanti solusinya dari Bunda memberikan fitur monitoring. Jadi orang tua bisa memantau kondisi anak mereka di daycare itu seperti apa, dan juga untuk pelaporan aktivitas konvensional dengan buku nanti bisa melalui aplikasi. Jadi lebih memudahkan lagi ya dengan adanya teknologi itu. Dan juga untuk solusi pengasuh yang kurang kompeten, jadi nanti daycare Bapak Ibu bisa orang tua bisa melihat rating atau reviewnya dari aplikasi. Oh ternyata daycare A ini bagus gini. Jadi mereka bisa mereviewnya dari situ seperti itu. Nah, oke, kita langsung masuk ke cara penggunaan aplikasi Bunda. Nah, ini. Papa kerja, Mama kerja, tenang, ada Bunda. Ini adalah tagline kami. Jadi
kami memang fokusnya adalah penyedia platform parentage, yaitu parenting teknologi. Jadi sekarang memang semuanya serba teknologi ya. Kita akan berusaha memudahkan bisnis daycare ini melalui teknologi. Nah, alhamdulillah aplikasi Bunda ini sudah launching di tanggal 4 Maret 2023 kemarin di Kota Malang. Dan Bapak Ibu juga sudah bisa untuk mendownload aplikasi Bunda di Apple Store atau Play Store. Dan alhamdulillah saat ini user yang sudah mendownload aplikasi sudah sekitar 300 lebih user dengan mendapatkan rating 4,8, dan untuk mitra daycare sendiri yang sudah bergabung dengan kami sudah ada 25 mitra daycare lebih yang sudah bergabung dengan ratingnya 4,5. Dan untuk di sosial media kami, yaitu Instagram, alhamdulillah sudah mencapai 10.000 followers. Nah, ini saya mau menjelaskan juga gambaran pasar yang ada di Indonesia saat ini. Dari data yang terdaftar hingga tahun 2022, sudah ada sekitar 2.788 daycare yang terdaftar di Indonesia. Ini juga berbarengan dengan angka pernikahan dan angka kelahiran yang memang di Indonesia cukup tinggi ya. Dari tahun 2018 saja, angka pernikahan di Indonesia itu sudah mencapai 1.800.000 ya. Wow. Dan juga angka kelahirannya sudah mencapai 2 juta lebih per tahunnya. Jadi memang dengan adanya market size di Indonesia seperti ini, bisnis daycare itu memang sangat menjanjikan sekali. Nah, ini adalah gambaran sekilas aplikasi Bunda yang untuk orang tua. Jadi nanti bagi parents yang mendownload Bunda dan menitipkan anaknya, nanti akan ada 3 fitur ini. Yaitu yang pertama adalah One Stop Daycare Platform. Jadi nanti orang tua akan mudah melakukan pencarian, pemesanan, pembayaran, dan monitoring anak mereka di daycare, dan juga akan mendapatkan report mingguan dan bulanannya. Dan yang kedua adalah orang tua bisa selain menitipkan anaknya di aplikasi kami ini, juga orang tua nanti bisa mendapatkan artikel penting atau artikel tentang parenting yang tentunya akan menambah informasi bagi orang tua. Orang tua juga bisa melakukan diskusi nanti dengan kita atau sesama parents lainnya. Dan yang ketiga adalah One Stop Growth and Development. Jadi orang tua bisa memantau tumbuh kembang anaknya dan juga mendapatkan jadwal imunisasi dan lokasi imunisasi. Dan juga nanti ke depannya tentunya aplikasi Bunda ini akan bekerja sama dengan seluruh komponen parenting. Jadi nanti akan bekerja sama dengan playground seperti itu, atau bekerja sama dengan persewaan mainan, baby spa, dan lain-lain. Jadi nanti kita akan ke sana, pokoknya segala sesuatu atau semuanya yang berkaitan dengan child care, pengasuhan anak, itu akan ada di aplikasi Bunda. Seperti itu. Nah, ini adalah Bunda untuk daycare, untuk usaha daycare-nya. Jadi ada 3 poin juga, yaitu yang pertama adalah income report. Jadi nanti pihak daycare bisa ada sistem untuk transaksi pemesanan dan pembayaran yang transparan, semuanya nanti tercatat di aplikasi seperti itu. Dan yang kedua adalah children monitoring, yaitu report kegiatan mingguan, bulanan, dan bisa juga melihat presensi kehadiran anak menggunakan QR code. Nah, jadi ini presensi kehadiran anak menggunakan QR code ini adalah salah satu bentuk keamanan ya yang kita berikan di aplikasi Bunda untuk parents lebih bisa yakin dan mantap dan percaya menitipkan anaknya. Jadi untuk yang antar jemput anaknya itu nanti harus terdaftar dulu di aplikasi, jadi tidak bisa sembarangan yang menjemput seperti itu. Dan yang ketiga adalah broadcast children activities. Jadi nanti pihak daycare bisa memberikan pelaporan aktivitas anak mereka melalui aplikasi. Jadi sudah tidak usah konvensional lagi. Jadi semuanya tentang kegiatan hari itu seperti apa, dan juga orang tuanya nanti bisa melihat laporannya seperti itu.
Nah, ini adalah gambaran sederhana dari user experience-nya. Jadi parents bekerja, mereka ingin mengirim anak mereka ke daycare, jadi orang tuanya mencari dulu, memesan dulu, daycare mana ya yang dekat rumah mungkin, daycare mana ya yang enak, yang bagus mungkin gitu ya. Jadi dicari dulu di aplikasi Bunda, dan ketika sudah cocok, nanti diterima oleh admin daycare-nya, bisa mengkonfirmasi dulu pesanan untuk mendaftarkan anak yang sudah didaftarkan orang tuanya tadi untuk masuk ke dalam kelas daycare tersebut. Dan juga nanti dari pihak daycare bisa memberikan laporan yang dikirim ke orang tuanya. Dan orang tuanya tentunya bisa memantau aktivitas anak mereka di mana aja, dari kantor, dari mana mungkin ya, pokoknya memudahkan lah seperti itu. Nah, kemudian mengapa daycare harus menggunakan Bunda? Wah, ini ya. Ini tapi sebelum masuk ke sini mungkin saya mau ada kuis ya biar lebih semangat. Bentar. Saya mau ada kuis ya biar Bapak Ibu lebih semangat sebelum masuk ke materi berikutnya. Ada yang tahu nggak tadi tagline dari Bunda itu apa? Apa tagline dari kita tadi? Ya, mungkin Bapak Ibu ya. mungkin dari Papa Bunda bisa angkat tangan atau mungkin chat mungkin, Pak. Jadi memudahkan sekali ya Bunda ya untuk dari pemilik daycare atau dari parents dengan menggunakan aplikasi ini ya. Baik. Oke, baik. Bunda Rika Erlina. Ayah bekerja, ibu bekerja. Iya, betul. Terus ayah bekerja, ibu bekerja. Bunda yang mengasuhnya. Gimana Bunda? Ada Bunda tenang. Ayah bekerja, Bunda bekerja. Ayah bekerja, ibu bekerja, Bunda yang mengasuhnya. Oke, kurang yang tepat. Merawatnya. Kurang tepat Bunda. Bunda yang merawatnya gitu. Bunda yang merawatnya. Baik. Bunda, Oke, mungkin saya coba Bunda. boleh. Baik, mungkin dengan Kak Stefani mungkin. Ya. Permisi. Ya Bunda, silakan. Papa kerja, mama kerja, tenang ada Bunda. Oke, iya betul. Baik. Terima kasih. Oke, Kak Gun bisa Baik ya. dicatat Bunda Stefani ya. Iya, baik Bunda. Iya, oke, terima kasih. Biar semangat ya kita terus untuk lanjut ke materi berikutnya. Baik. Nanti mungkin ada kuis lagi ya. Oke. Nah, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Alhamdulillah masih semangat semua. Oke. Mengapa daycare harus bergabung menggunakan Bunda seperti itu? Di tangga yang pertama, ini adalah tangga dasar ya. Bagaimana dari dalam kita harus kuat dulu. Jadi tata kelola daycare Bapak Ibu tentunya harus mempunyai manajemen yang sangat baik dan kuat ya. Dan juga bisa memiliki standar baru pengasuhan yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi yang kita inovasikan, kita berikan melalui aplikasi Bunda ini. Jadi ketika tata kelola daycare Bapak Ibu dari dalam sudah sangat baik dan kuat, tentunya itu nanti akan sangat mudah kita untuk membentuk branding yang bagus. Jadi ketika daycare-nya sudah baik semuanya, tentu reputasi dan kepercayaan itu akan orang tua mudah dapatkan ya. Kita akan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang tua seperti itu. Dan juga Bapak Ibu bisa mengeksposur profil daycare Bapak Ibu untuk meningkatkan profit bisnis tentunya seperti itu. Dan yang ketiga, ketika tata kelola daycare dan branding sudah bagus, tentunya akan terjadi
pembesaran pemesanan yang banyak gitu ya, transaksi pembayaran yang banyak terjadi. Nah, itu dengan aplikasi Bunda nanti kita akan sangat memudahkan ya untuk transaksi pemesanan itu tercatat dalam sistem transaksi pembayaran yang transparan, semuanya ada dalam laporan dan transaksi yang akurat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, jadi semuanya sudah tersistem dengan transparan, jadi semuanya jelas seperti itu. Jadi ketika 3 poin ini sudah baik, tentunya pengembangan bisnis daycare Bapak Ibu akan semakin besar dan memiliki profit yang tinggi juga gitu ya, seperti itu. Jadi sudah terinclude semua ya Bun ya dalam satu Ya, aplikasi betul ya. Kak Bu. Iya, jadi memang aplikasi Bunda ini untuk mitra daycare ya, kita inovasikan untuk daycare karena memang itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa sekarang ini daycare sedang berkembang ya, jadi perlu teknologi yang juga kuat untuk mendampingi seperti itu Kak Guntur. Berarti dengan Bunda itu kita memajukan daycare seluruh Indonesia ya? Oh benar? iya, siap. Kita siap untuk memajukan daycare di seluruh Indonesia seperti itu. Baik. Bersama-sama membangun daycare yang baik di seluruh Indonesia demi pengasuhan anak gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi untuk ini berikutnya adalah dashboard admin daycare. Jadi di aplikasi Bunda ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama untuk website. Jadi ini tampilan yang di sebelah kiri ini adalah tampilan dashboard untuk di laptop ya. Biasanya ini untuk admin daycare seperti itu, munculnya seperti ini. Jadi nanti dashboard ini itu kayak penjelasan secara singkatnya tentang profil ya, jadi tentang bagaimana ada total pengasuh, total anak, total distribusi dan total transaksi. Jadi ini adalah salah satu tampilannya untuk versi website, dan yang di sebelah kanan ini adalah untuk versi mobile seperti itu. Jadi ada 2 tampilan, dan yang ini versi mobile untuk fitur dashboardnya atau report. Jadi di fitur report nanti ada income report. Jadi di situ nanti ada laporan tentang segala bentuk keuangan, pendapatan yang terjadi di daycare seperti itu. Jadi bisa dicek dari bulan Juli misalnya atau Juni seperti itu, nanti bisa muncul di situ. Dan yang kedua itu adalah laporan kehadiran. Jadi ini ada laporan absensi siswa. Jadi untuk kehadiran siswanya seperti apa, apakah masuk terus atau ada izin sakit seperti itu nanti ada di situ. Dan yang ketiga adalah laporan pembayaran, payment report. Jadi ini lebih ke laporan dari yang diterima daycare dari orang tua yang sudah melakukan pemesanan dan pembayaran seperti itu. Kalau yang income report ini adalah laporan pendapatan secara keseluruhan seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah fitur master data. Ini ada children list, jadi nama-nama siswa yang ada di daycare seperti itu, ada detailsnya juga. Dan juga ada teacher list untuk pengasuh, ini bisa nanti ditambahkan, atau ada fitur juga untuk menghapus pengasuh seperti itu. Kalau yang children list ini tidak bisa ditambahkan ya, karena memang harus itu dari transaksi verifikasi dari awal bersama orang tua seperti itu. Jadi memang beda kalau yang children list ini. Kemudian ada fitur billing. Ini billing itu nanti untuk detail pembayaran yang itu tadi, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari orang tua yang sudah melakukan transaksi di daycare. Dan selanjutnya yaitu fitur chat dan verifikasi pesanan. Jadi ketika orang tua sudah melakukan pencarian oke dengan daycare ini, orang tua harus chat dulu ke admin daycare, maksud saya harus chat dulu, harus menanyakan, mungkin menyerahkan KIA-nya, menyerahkan foto, menyerahkan hal detail tentang anaknya. Jadi dari situ nanti pihak daycare bisa verifikasi, oh apakah anak ini bisa sesuai
masuk di daycare Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti kalau memang ada misalnya tidak cocok, mungkin misalnya ada kekurangan atau apa, nanti pihak daycare bisa untuk menolak ya seperti itu. Jadi memang sebelum pemesanan itu terjadi ke pembayaran, jadi dari orang tua dan admin harus berkomunikasi dulu seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah rekap penjualan transaksi. Jadi memang untuk bisnis itu transaksi memang merupakan hal yang sangat penting ya, terutama juga di daycare. Jadi bagaimana adanya transparansi dan keakuratan itu bisa menunjang keberhasilan sebuah bisnis. Jadi dengan aplikasi Bunda itu segala transaksi pembayaran pemesanan akan kita mudahkan, jadi sistem akurat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir seperti itu, karena semuanya akan tersistem dengan baik. Nah, ini adalah transaksi pembayaran alurnya. Jadi dari orang tua yang memesan daycare itu bisa menggunakan 3 metode, yaitu menggunakan KRIS, virtual account atau bank transfer. Untuk virtual account dan bank transfer ini sementara kami hanya bekerja sama dengan 2 bank ya, Mandiri dan BNI. Jadi selain kedua bank ini masih belum. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu tidak jadi misalnya nanti dari sisi parents-nya tidak ada kedua bank ini, bisa menggunakan KRIS, yaitu bisa pakai Shopee Pay, OVO atau GoPay gitu, masih bisa pakai itu seperti itu. Jadi ketika sudah melakukan pembayaran, daycare bisa menerima pembayaran. Nah, nanti untuk dari pihak daycare ini nanti akan istilahnya kayak diskusi dulu. Oh, maunya untuk minimalnya itu 3 hari setelah pemesanan baru bisa kita lanjutkan kita bayarkan ke pihak daycare. Tapi untuk yang sudah bekerja sama dengan kita ini rata-rata, aku tiap minggu aja untuk penerusan pembayarannya seperti itu, atau bulanan juga bisa. Jadi nanti bisa didiskusikan dulu seperti itu. Nah, ini tampilan untuk transaksinya. Untuk transaksi yang sudah terjadi ini nanti bisa dibuka oleh admin ya, admin daycare. Contohnya saja ini ada John Doe yang sudah melakukan pembayaran tanggal 20 Juli menggunakan GoPay sebesar 2 juta. Nah, ini semuanya nanti terekap dari billingnya, ini nanti bisa dicocokkan seperti itu. Jadi sambil ngecek billing dari orang tua yang sudah pembayaran, admin bisa memverifikasi dari tampilan di website ini lewat laptop itu ya, transaksinya. Jadi memang untuk keleluasaan pihak daycare memang harus yang versi website ya. Jadi lebih bisa muncul semua lebih jelas daripada versi mobile seperti itu. Nah, oke. Jadi itulah tadi penjelasan saya tentang penggunaan aplikasi Bunda, dan mungkin Bapak Ibu yang belum mendownload aplikasi Bunda bisa download sekarang. Seperti itu, sudah tersedia di Android dan Apple Store. Nah, dan yang terakhir yaitu fitur Live Moments. Jadi ini memang masih tahap pembangunan ya, yang insya Allah mungkin akhir tahun ini sudah ada di aplikasi. Jadi Live Moment ini mungkin seperti story Instagram gitu. Jadi nanti pihak daycare bisa menyiarkan secara langsung kegiatan yang terjadi di daycare itu seperti apa ketika sedang bermain atau sedang makan bersama seperti itu ya. Jadi ini nanti sedang kita akan launchingkan secepatnya insya Allah. Jadi akan lebih memudahkan ya. Jadi ketika ada live moment ini tentu orang tua juga istilahnya lebih tenang seperti itu ya, melihat oh ternyata anakku sekarang lagi makan, oh ternyata anakku mau tidur siang misalnya seperti itu. Kalau yang sekarang ini hanya bisa melaporkan menggunakan fitur activity gitu ya. Jadi masih
tertulis gitu ya. Ya, masih tertulis untuk laporan yang sekarang ini fiturnya. Nanti next cepatnya kita akan fitur yang bisa langsung live seperti itu, seperti story di Instagram. Nah, ini jika Bapak Ibu ingin menghubungi kami, kantor kami ada di Jalan Borobudur Agung Timur 2, nomor 2, Malang, Jawa Timur. Berikut adalah call center WA-nya, mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut. Monggo silahkan, kami akan dengan senang hati gitu ya menyambut Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Jadi kita berharap di hari ini kebetulan tanggal 23 ini adalah Hari Anak Nasional ya. Jadi memang wow, momennya pas kita sedang melakukan webinar ini karena memang ini adalah bentuk salah satu usaha kita untuk mengembangkan pengasuhan anak di Indonesia ya, dengan daycare sebagai platform parenting. Jadi memang kami dari tim Bunda ingin bersama-sama dengan daycare bisa bekerja sama dengan baik untuk mengembangkan pengasuhan anak di Indonesia. Jadi kami tunggu partisipasinya Bapak Ibu untuk join bergabung bersama kami, bekerja sama, kita sama-sama untuk membangun pengasuhan anak ini di Indonesia agar lebih baik lagi. Oke. Jadi nanti untuk bagi Bapak Ibu misalnya sudah berkenan untuk join sama kita, nanti akan ada kelas untuk lebih detailnya lagi ya, untuk kelas penjelasan tentang teknisnya lebih detail. Jadi nanti kita akan dampingi, pokoknya kita akan dampingi Bapak Ibu untuk lebih mengerti aplikasi ini begitu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau keliru atau salah, mohon dimaafkan ya. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eci atas paparan materinya di Iya Kak Gun. pagi ini. Jadi untuk aplikasi Bunda sendiri itu sangat membantu bagi pemilik daycare atau pengusaha daycare ya Bunda. Iya, betul Kak Gun. Mengenai tentang yang live moment tadi Kak yang akan dimaksud itu, nah, itu berarti dari pihak daycare itu akan lebih punya kontrol ya dari mereka untuk saat live moment sendiri mereka akan lebih punya kontrol di jam-jam berapa saja yang akan di live-kan gitu. Iya, betul. Jadi itu memang nanti kuasa dari daycare masing-masing ya. Misalnya ingin melive-kan kegiatan makan bersama atau kegiatan saat bermain. Jadi memang itu nanti kuasa dari daycare-nya untuk melive-kan momennya begitu Kak Guntur. Terima kasih, Oke, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk beberapa pertanyaan akan kita tampung dulu. Mungkin dari Bapak Bunda bisa pakai fitur chat dan akan kita pilih beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan ke Bunda Lexi. Monggo silahkan.